Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Angelia Reza Zaifana dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 4. Di sini aku akan menyampaikan beberapa hal mengenai musik kontemporer. Nah, musik kontemporer adalah musik yang belum pernah ada sebelumnya atau kekinian. Ada beberapa ciri-ciri mengenai musik kontemporer, yaitu warna bunyi bisa sejenis atau bisa berbagai jenis. Yang kedua yaitu notasi musik hanya bisa dibaca oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Yang ketiga yaitu memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan pemusik. Yang keempat yaitu bunyi dapat berasal dari berbagai sumber yang beragam. Yang kelima, jenis tangga nada, dinamika, dan tempo bervariasi. Yang keenam, jenis birama tidak terpaku dalam satu birama saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang penciptaan karya musik. Nah, penciptaan karya musik adalah tindakan yang menghasilkan suatu karya musik baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ada beberapa jenis ciptaan musik, yaitu komposisi, improvisasi, dan aransemen. Aransemen disebut juga transkripsi. Komposisi adalah bentuk ciptaan tertulis yang dapat dinikmati secara abadi. Sedangkan improvisasi adalah ciptaan yang bersifat tidak abadi atau hanya berlangsung sekali saja karena ciptaan ini tidak tertulis sehingga tidak dapat diulang kembali dalam bentuk dan intensitas yang sama. Yang ketiga adalah aransemen atau transkripsi. Aransemen artinya susunan, sedangkan transkripsi artinya alih tulis. Apa sih aransemen itu? Aransemen merupakan bentuk ciptaan yang dihubungkan langsung dengan penulisan musik. Kemudian kalau teman-teman ada yang ingin menjadi pemusik, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak semata-mata kita memiliki bakat dalam bernyanyi atau bermusik, tetapi kita juga harus memiliki pengetahuan musik. Apa saja pengetahuan musik itu? Yaitu pengetahuan dasar mengenai teori musik, yang kedua yaitu pengetahuan dasar melodi, yang ketiga yaitu pengetahuan dasar ritme, yang keempat pengetahuan dasar ilmu harmoni, yang kelima adalah pengetahuan ilmu dasar vokal. Syarat yang ketiga yaitu kita perlu memiliki pengetahuan bahasa yang baik. Kita harus memiliki kemampuan untuk menentukan tema lagu atau kalimat dalam mengembangkan berbagai judul lagu, dan kita perlu memiliki kemampuan membuat kalimat yang baik serta memiliki kemampuan memilih dan mengatur kata sehingga menimbulkan bunyi bahasa yang baik. Kemudian kita harus memiliki pengetahuan tentang ungkapan dan gaya bahasa yang baik juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang aransemen musik. Apa sih aransemen musik itu? Aransemen musik adalah suatu hasil karya menyusun, merangkai, dan mengatur suatu musik atau lagu menjadi lebih indah dari musik atau lagu aslinya. Aransemen musik juga dapat diartikan sebagai bentuk ciptaan musik yang didasarkan pada karya ciptaan yang telah ada sebelumnya. Fungsi aransemen musik dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi umum. Apa sih fungsi utama aransemen musik itu? Fungsi utama aransemen musik adalah melengkapi, memperindah, dan mempertegas isi serta visi dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan fungsi umum dari aransemen musik yaitu fungsi ekspresi, fungsi apresiasi, fungsi hiburan, dan fungsi budaya bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam aransemen musik. Ada aransemen vokal, aransemen instrumen, dan aransemen campuran. Aransemen vokal adalah aransemen yang dimainkan atau dilakukan oleh manusia. Aransemen instrumen merupakan instrumen yang dimainkan atau dibawakan oleh alat musik. Dalam aransemen instrumen ini kita perlu menguasai tangga nada dan permainan alat musik. Yang ketiga adalah aransemen campuran. Aransemen campuran adalah aransemen yang dimainkan dengan menggabungkan suara manusia dan alat musik. Di sini yang lebih ditonjolkan adalah aransemen vokal, sedangkan aransemen instrumen berfungsi sebagai pengiring dan memeriahkan
mendengarkan sajian vokal. Selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah mengaransemen musik. Yang pertama, kita harus memilih musik yang akan kita aransemen. Yang kedua, kita mengidentifikasi tangga nada. Selanjutnya, kita perlu menentukan bentuk aransemen, lalu menentukan alat musik. Selanjutnya, kita menyusun aransemen selengkapnya. Kemudian, kita bisa memperkaya aransemen musik dengan ornamen musik. Langkah terakhir, kita bisa memainkan hasil aransemen musik kita. Yang terakhir, kita akan membicarakan tentang kreativitas. Kreativitas adalah suatu kondisi atau keadaan mental yang sangat khusus dan tidak dapat dirumuskan dalam bentuk definisi. Dua kategori kreativitas dalam seni, yaitu kreativitas total dan kreativitas sederhana. Kreativitas total merupakan kreativitas dalam hal membentuk atau menciptakan suatu karya seni yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan kreativitas sederhana merupakan kreativitas dalam hal membentuk atau menciptakan karya seni yang bertolak dari tradisi yang telah ada. Menurut Cokorde Rakasukawati, karya seni yang berkualitas ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kreativitas, bakat, dan taksu. Ada beberapa tahapan dalam kreativitas, yaitu yang pertama adalah penjelajahan atau exploration. Di sini seniman melakukan penjajakan ide, mencari inspirasi dan melakukan perenungan. Yang kedua adalah penuangan dan percobaan atau improvisation. Di sini seniman melakukan percobaan-percobaan secara bebas dan lepas, serta melakukan seleksi terhadap materi-materi yang cocok untuk dituangkan dalam hasil karyanya. Ketiga adalah pembentukan atau forming. Di sini seniman mengumpulkan semua materi yang sudah berhasil disusun dalam pola yang terstruktur. Kemudian ada pula kreativitas dalam menciptakan karya musik. Di sini kita dilatih untuk menjadi berani yang dilandasi dengan estetika dan etika. Estetika di sini artinya menghasilkan sesuatu yang enak didengar, dilihat, apapun itu, serta etika artinya aplikasi sikap terhadap sumber bunyi. Selanjutnya mencari yang baru. Di sini cara mencari kebaruan dengan cara mengontraskan sesuatu yang sudah ada dalam musik. Kemudian yang terakhir adalah tidak sekedar aneh. Di sini tidak semata-mata aneh, tetapi juga dilandasi dengan estetika dan etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.